Manajer sebuah produk pemasaran sebuah produk additif bahan bakar mengatakan bahwa jumlah rata-rata produk aktif yang terjual adalah sebanyak 1.500 botol. Ya. Seorang karyawan pabrik ingin menguji pernyataan manajer pemasaran itu dengan mengambil sampel selama 36 hari. Dan dia mendapati bahwa jumlah penjualan rata-ratanya adalah 1.450. Ya. Dari catatan ada deviasi standar atau standar deviasi ya, adalah sebanyak 120 botol dengan menggunakan tingkat kepentingan 0,01 atau 1%, angkanya 1%. Berarti confidence intervalnya berapa? 99 ke Pak? 99%. Betul ya. Apakah bisa dilihat kesimpulan dari data tersebut? Nah, kita ikuti prosedur satu persatu tadi, yang satu persatu langkah ini kita pakai ya. Maka sih dibilang apa nih? Kita cari dulu hipotesisnya. Nah, pernyataan manajer tadi adalah rata-rata penjualan selama 1 bulan botol minuman itu sebanyak 1.500 ya. Maka hipotesis nolnya berapa? 1.500 ya. Kemudian hipotesis alternatifnya apa? Bebas, kalian mau menyatakan lebih dari 120, lebih dari 1.500, kurang dari, atau mau angkanya beda-beda itu boleh gitu ya. Nah, sini dinyatakan adalah mu tidak sama dengan 1.500 ya. Lebih fleksibel di sini. Nah, dengan kita tentukan lagi. Nah, langkah kedua adalah kita menentukan level confidence alpha-nya berapa? 0,01 ya. Berarti 99% gitu ya. Nah, langkah kedua adalah kita lihat dulu sampelnya ya. Apakah sampelnya lebih dari 30 ya. Nah, karena sini sampelnya dari 36, maka kita bisa gunakan tutel pakai distribusi Z ya. Syaratnya 36 lebih dari 30, maka dapat gunakan distribusi Z. Maka daerah batas penolakan uji dua ujung, nah kita pakai tutel. Ya, ingat, kalau tutel berarti alfanya dibagi 2. Nah, 0,01 dibagi 2 menjadi 0,05 gitu ya. Nah, sekarang kita belum tahu nih nilai Z ya, nilai distribusi Z kalau dia confidence interval ini nilai signifikansinya adalah 0,005. Itu berapa sih nilai Z-nya? Nah, di sini dikatakan 2,575. Nah, sekarang kita coba cek, betul nggak? Gitu ya. Kita lihat dari tabel yang ada. Nah, kita lihat 0,005 ya. Kita lihat di sini mana yang mendekati nolnya ada 25. Nah, 0,005. 0,005. Nah, ada di sekitar sini nih. Nah, coba kalian lihat punya kalian begini. Nah, ini kan, nah kan dia berarti antara 0,07 sama 0,08, gitu kan? Iya. Berarti kan adanya di sini. Tapi kok nggak ada spesifik Pak 5-nya ya? Karena terbatas kalau pakai tabel ini, gitu ya. Kalau mau dapat angka spesifik itu kita harus pakai, ingat dulu di sebelum UTS. Saya suruh kalian buat distribusi normal, masih ingat? Tidak. Wah, ada lah. Masih ada Excelnya lah kan, misalkan. Nah, pakai itu. Berarti rumusnya sama dengan norm distribution. Nah, udah dapat nih. Oh betul nih, kan 2,5 ditambah 0,07 sama 0,8 ini, gitu kan? Nah, biar tidak susahnya itu ya, tinggal kita bagi 2, 0, ini kan. 0,07 ditambah 0,08 dibagi 2 berarti 0,75 nah gitu ya. Dapatlah kan 50%. 2,575 kan. Nah, kira angka di sini. Nah, tapi ke depannya kalau misalkan dekan dapat soal, saya munculkan soal seperti ini ya. Cukup ambil 2 angka yang paling mendekati aja, bebas ya. Mau 0,07 ataupun 0,08 gitu ya. Itu silakan diambil gitu ya, bebas. Nah, sini kita pakai itu 2,575. Karena ini ada angka spesifiknya. Gitu ya. Nah, kita udah dapat nih. Oh, berarti titik ujinya ini adalah levelnya ini adalah harus antara minus 2,575 sampai plus 2,575. Berarti poin estimasinya itu atau rasio ujinya itu harus berada di antara ini. Baru hipotesis 0 itu dapat terteku. Nah, maka dari itu langkah selanjutnya adalah kita menentukan aturan keputusan, ya.
tolak H0 dan terima H1 gitu ya. Jika rasio Fuji Z adalah kurang dari 2,575 atau rasio Fuji Z adalah lebih dari plus 2,575 ya. Dan jika tidak demikian maka terima H0 gitu ya. Gitu kan. Ini intinya kan kayak gini nih kan. Biasalah dalam perusahaan kan bosnya bilang kita 1 bulan ini sudah menjual sebanyak 1.500 botol gitu ya. Kan biasa tuh ada namanya karyawan yang tidak suka dengan bosnya gitu kan. Benar enggak nih dia bilang 1.500 nih gitu kan. Nah, maka dari itu pengujiannya itu dengan sebenarnya karyawan ini coba uji gitu loh. Pakai data asli ini benar enggak kata dia gitu kan. Karena dia menggunakan level intervalnya itu yakin 99% dan dia yakin bahwa 1% itu saya pasti salah gitu kan. Nah, kira-kira pernyataan dari bosnya itu benar atau enggak katanya gitu kan. Nah, maka dari itu untuk bisa menentukan bos apa dikatakan bosnya itu benar ya. Kalau bosnya benar maka harusnya H0 itu diterima katanya. Gitu ya. Kalau bos saya benar maka H0 harus diterima. Gitu ya. Kalau bos saya salah berarti H1 hipotesis alternatif harus diterima. Rencana itu ilustrasi sebenarnya ya. Nah sekarang kita lihat menggunakan rasio uji. Nah rumus rasio uji ini adalah kita lihat di sini X bar dikurang mu dari hipotesis 0 dibagi sigma atau standar deviasi dibagi akar n. Nah X bar ini dapatkan dari mana? Itu adalah nilai aslinya ya. Penjualan asli dari botol tersebut ya. Di sini disampaikan 1.450 gitu ya. Nah, kita lihat ternyata rasio ujinya adalah minus 2,5 ya, kalau misalkan saya gambarkan lagi misalkan ya, di 0 minus 0,2575. Nah, di sini plus 2,575. Rasio ujinya berada di mana? Minus 2,5. Rasio uji sama dengan minus 2,5. Ini daerah di mana H0 diterima, di sini H0 ditolak. Nah, kalau berdasarkan dari sini, dari rasio ujinya, dia berada di mana? Zona mana dia? Diterima. Berarti H0-nya 0 diterima. Terima dan H1 Ditolak. nah. Artinya siapa yang benar? Bosnya atau karyawannya yang benar? Bosnya. Bosnya benar, gitu ya. Walaupun ya kita lihat di sini, walaupun realnya itu tidak benar-benar 1.500 gitu ya. Itulah keindahan dari statistik gitu ya. Nah, Berarti 1450 yang real ya Pak ya? Itu enggak ada di soal tapi. apanya? Itu ada di soalnya. Ada tadi. Ada ya. Kamu lihat tuh. Nah, Oh iya ada. kan ada nih. Oke. 1.450 kan? Videonya. Maka dari itu, biarpun ya 1.450 ya selisihnya seperti itu, tapi pernyataan dari bosnya itu tetap benar katanya gitu. Mendekati gitu. Walaupun nggak sebenar-benar akurat 1.500. Kalau hasilnya 1.500 sama, maka koefisien interval itu sama dengan 100%. Gitu berarti apa yang dia katakan itu benar gitu kan. Tapi kan si anak buah ini kan dia hanya ingin menguji gitu kan. Apakah betul nggak sih klaim dia itu